Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya. Atas segala sesuatu rancangan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami dan juga bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kalau hari ini kami duduk diam mendengar firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tunduk di bawah pikiran Kristus. Kami dimampukan mengerti firman-Mu Tuhan, terlebih lagi kami dimampukan untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema khotbah kita adalah hakim yang tidak pernah salah. Saya rindu mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 30 sampai 47. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30 sampai 47. Saya rindu kita membaca secara bergantian bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-30, Bapak Ibu 31 bergantian sampai ayat yang ke-47 nanti. Saya akan mulai Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30 sampai 47. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tema hari ini adalah hakim yang tidak pernah salah. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah kenapa dia hakim yang tidak pernah salah, Bapak Ibu? Kenapa dia menjadi hakim yang tidak pernah salah? Hari-hari ini kalau kita melihat media sosial kita di TV-TV ya, ada banyak sekali polemik tentang
banyak pihak yang merasa tidak menerima keadilan gitu ya. Well, kita nggak sedang membahas itu, tetapi kita akan berbicara tentang Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, ada satu penulis buku yang pernah berkhotbah, dia berkata seperti ini dalam bukunya Bapak Ibu. Allah adalah sumber dari segala kebenaran dan tidak dapat berdusta. Jadi salah satu atribut dari Allah itu adalah kebenaran. Sehingga kalau kebenaran itu adalah bukan bagian dari Allah ya, tetapi kebenaran itu adalah Allah, sehingga dia tidak mungkin dapat melakukan sesuatu yang bersifat dusta. Kenapa? Karena dia kebenaran Bapak Ibu. Sehingga dia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang nggak benar. Oleh sebab itulah kenapa dia disebut hakim yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita membahas ayat-ayat yang hari ini kita baca, saya pengen kita melihat dulu Bapak Ibu, setiap peristiwa-peristiwa yang ditempatkan oleh Yohanes sebelum peristiwa yang hari ini kita baca Bapak Ibu. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang ditempatkan Yohanes sebelum peristiwa itu, kita akan mendapati ada banyak hal yang sepertinya Tuhan Yesus itu kok menyalahi aturan ya. Tuhan Yesus itu sedang break the rule. Sesuatu yang sudah ditetapkan di zaman perjanjian lama, ini kok Tuhan ngakunya Tuhan tapi dia break the rule. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang Yahudi nggak bisa terima, makanya agak susah bagi mereka untuk mempercayai Tuhan. Nah saya pengen melihat dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi Bapak Ibu. Yang pertama kalau kita melihat di pasal-pasal awal, kita melihat Tuhan Yesus tampil menjadi pribadi yang begitu galak begitu ya Bapak Ibu ya. Dia masuk ke rumah ibadat, kemudian dia menjungkir balikan meja-meja yang pada waktu itu dipakai untuk berdagang di rumah Allah. Dan Tuhan tidak terima, singkat cerita Tuhan marah begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian datanglah Nikodemus Bapak Ibu. Datanglah Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi. Ini artinya si Nikodemus adalah orang yang memiliki pendidikan yang cukup. Dia adalah orang yang menyelidiki kitab suci, sudah pasti karena dia adalah pemimpin, salah satu pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus, ngobrol, coba menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus, tetapi justru Tuhan Yesus tuh menjawabnya yang tidak bisa dipahami oleh Nikodemus gitu. Jawaban Tuhan Yesus sangat tidak bisa dimengerti oleh Nikodemus. Kemudian Yohanes juga memberikan kesaksian tentang Yesus ketika murid-muridnya datang kepada Yohanes. Kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang perempuan di Samaria, dia PI orang di Samaria, akhirnya perempuan itu percaya, kemudian dia ngundang orang lain juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang paling terakhir sebelum peristiwa ini Bapak Ibu, yaitu Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah ini yang bahaya, ini yang gawat. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, orang yang melakukan kegiatan di hari Sabat itu sudah menyalahi aturan. Dan Tuhan masalahnya melakukan itu. Orang Israel di satu sisi, kayaknya sih ini Tuhan deh. Menurut tanda-tandanya Nikodemus juga berpikir gitu Bapak Ibu. Makanya waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, aku tahu engkau adalah Rabi, engkau adalah yang diutus Allah. Secara akal iya sih, rasanya kamu adalah Tuhan. Betul kok, rasanya kayak tanda-tandanya kamu tuh Tuhan. Tapi masalahnya dia break the rule Bapak Ibu. Wah kalau kita orang-orang reform gitu ya, ibadah pokoknya bolehlah pakai alat, pokoknya teologinya tetap harus reform. Wah, reform mati, wah gitu ya. Kalau kita kan NKRI harga mati Bapak Ibu ya. Kalau gereja kita reform harga mati wah gitu. Nah sama orang Yahudi juga begitu sebenarnya Bapak Ibu. Mereka itu menghormati hari Sabat karena memang itu sudah ditetapkan. Nah masalahnya sekarang mereka melihat Tuhan Yesus melakukan kegiatan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nggak habis dipikir, aduh ini Tuhan apa enggak ya. Rasanya si Tuhan, tapi kok tindakannya tidak seperti Tuhan. Kok break the rule, kok menyalahi sesuatu yang sudah ada begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini pembelaan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan ngomong gini, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil, kenapa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca bagian ini ya Bapak Ibu, kalau kita mencoba membayangkan
kemudian mencoba meresapinya. Ini peristiwanya tegang loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ada yang ditilang polisi nggak Bapak Ibu? Rasanya ya apa Bapak Ibu ditilang polisi? Padahal ya gitu-gitu tok ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kalau orang Perancis bilang tuh dredeg kepol. Ya nggak Bapak Ibu? Padahal nggak diapa-apain. Ini dada bisa dredeg gitu. Nah peristiwa yang sedang terjadi ini loh Bapak Ibu. Ini bukan peristiwa bercandaan loh Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus habis nyembuhin orang di hari Sabat. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berencana untuk menganiaya Tuhan. Sehingga kalau kita mencoba membayangkannya, kita mencoba mengimajinasikan, itu kalau ada musiknya ya pasti yang musik-musik serem gitu Bapak Ibu. Dedeng gitu ya. Bukan musik-musik yang funny Bapak Ibu, tapi musik-musik yang serem gitu. Karena memang peristiwanya seperti itu. Dan Tuhan langsung berkata, aku nggak bisa berbuat apa dari diriku sendiri. Karena aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku melakukan pekerjaanku sesuai dengan apa yang aku lihat. Dan yang Tuhan Yesus lihat adalah apa? Yang sedang dilakukan oleh Bapa, yang sedang dikerjakan oleh Bapa Bapak Ibu. Bapak Ibu ini juga menjawab oleh bidat yang pada waktu itu di abad-abad pertama ya Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Tuhan Yesus itu lebih rendah dari Bapa gitu ya. Tuhan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Dia adalah ciptaan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bagian ini justru menjelaskan bagaimana Allah Bapa dan Allah Putra itu ada di dalam kesamaan substansial, kesatuan di dalam emosi. Artinya bahwa Bapa dan Putra itu tidak bisa bertentangan Bapak Ibu. Kehendaknya sama, secara esensi sama, tidak bertentangan. Karena mereka adalah satu kesatuan di dalam koordinasi ilahi bahasa saya. Mereka tidak bertentangan. Mereka bukan Bapa lebih tinggi, anak lebih kecil, bukan Bapak Ibu. Tetapi satu hakikat, satu kehendak dan tidak mungkin mereka bertentangan Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam pengakuan iman Nisea Bapak Ibu salah satu yang saya kutip dikatakan begini. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari telang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa. Hal ini menjawab orang-orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada sehakikat dengan Bapa. Bukan Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang sejati. Di dalam melakukan pekerjaannya di bumi, di dalam melakukan pelayanannya di bumi, dia tidak pernah melakukan pekerjaan dan pelayanannya menuruti sekehendak hatinya. Karena dia selalu melihat Bapa melakukan, maka dia melakukan. Bapak Ibu saya percaya Tuhan Yesus tahu kok resiko yang harus dia ambil ketika dia break the rule Bapak Ibu. Orang yang melanggar hari Sabat itu hukumannya nggak main-main Bapak Ibu. Tuhan tahu konsekuensinya ketika, ini mesti disembuhin nih. Tuhan tahu konsekuensinya ketika dia melakukan pekerjaan di hari Sabat, maka akan ada banyak pertentangan, Tuhan tahu. Tapi kita tidak mendapati di Alkitab mencatat, kemudian Tuhan Yesus mulai nego dengan Bapa. Bapa nek iso aja hari Sabat lah, aja gawe ribut, wah iki lho wong-wong wis ribut. Kita enggak mendapati itu Bapak Ibu. Tuhan tidak mencoba berdialog dengan Bapa supaya pekerjaan itu dilakukan tidak di hari Minggu. Enggak Bapak Ibu. Dia tahu pekerjaan itu mengambil resiko, tapi dia tahu itu pekerjaan yang dilakukan Bapa, maka dia lakukan. Bapak Ibu, berapa banyak kita orang-orang yang memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan, memilih untuk yes Tuhan taat sekalipun ada banyak resikonya. Seringkali kita biasanya ya wis lah, Tuhan tahulah, dosa-dosa dikit tak apa-apa, kompromi dikit Tuhan tahu. Toh nek aku tetap taat, engko banyak polemik loh nih Tuhan. Berapa banyak seringkali kita mencoba kompromi. Ya bisnis curang kecil-kecilan Tuhan tahulah, bohong kecil-kecilan Tuhan tahulah. Jangan-jangan kita seringkali berpikir begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu ada resiko yang dia ambil Bapak Ibu. Dan resikonya bukan kecil, tapi dia tahu juga bahwa Bapa melakukan pekerjaan itu. Maka dia tidak bisa tidak
untuk tidak melakukan pekerjaan itu. Dia taat, dia melakukan pekerjaan itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Tuhan, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ada yang lain, kalau aku bersaksi, bolehlah kamu gak percaya. Ada yang lain nih, yang bersaksi tentang aku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendapatkan validasi nih loh Bapak Ibu. Salah satu yang memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus adalah Yohanes Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 29 berkata bahwa keesokan harinya Yohanes melihat Tuhan, dia berkata, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, Tuhan itu dia berkata bahwa ada yang lain yang bersaksi tentang aku, yaitu Yohanes itu loh Bapak Ibu. Dia memberikan kesaksian bahwa yang datang ini adalah anak domba. Bapak Ibu lihat ya, kalau di dalam pengadilan itu kan ada kesaksian ahli. Nah Yohanes ini salah satu kesaksian ahli loh Bapak Ibu. Karena dia salah satu pemimpin yang punya pengikut juga. Dia menyelidiki Alkitab juga, walaupun menjelang akhir hidupnya juga ada keraguan juga. Tetapi lihat Bapak Ibu ya, ini saksi ahli loh Bapak Ibu. Dia memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksiannya Bapak Ibu itu luar biasa. Yohanes tahu bahwa Tuhan itu datang dengan misi menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab teman-teman kita di agama seberang yang seringkali diperdebatkan ya. Mereka selalu tanya, mana di Alkitabmu loh? Tidak ada Tuhan itu pernah ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya memang bukan itu tujuan utamanya Tuhan Bapak Ibu. Tujuan utama Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia itu bukan memproklamirkan dirinya loh, saya Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu yang dilakukan Tuhan Yesus akan lebih mudah bagi Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang Israel ini sedang menantikan Mesias Bapak Ibu. Menantikan satu sosok Mesias yang bakal membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka butuh sosok yang betul-betul punya tanda-tanda gitu ya. Dipenuhi dengan mujizat, perjalanannya bagus gitu ya. Tapi ini bukan, tapi malah justru Tuhan Yesus yang datang lahir dengan sangat sederhana. Karena memang tujuan Tuhan bukan supaya dia diakui Tuhan. Kalau itu tujuannya, saya yakin gampang Bapak Ibu. Wah, apalagi di zaman sekarang ya. Tuhan Yesus tinggal bilang aja sama Kominfo gitu ya. Isu Megatrust tolonglah dikirimin dulu. Nih saya mau datang nih. Kemudian kedatangan Tuhan disiarkan di seluruh TV swasta gitu kan. Seluruh platform YouTube, TikTok, wah semuanya menyiarkan kedatangan Tuhan, pakai malaikat banyak, petir menyambar-nyambar, terus kemudian Tuhan Instastory. Halo guys, hari ini saya turun guys. Gitu ya. Itu justru lebih mudah Bapak Ibu. Orang, gila beneran, tanda-tanda ini beneran. Keren gitu loh Bapak Ibu. Sosok Tuhan yang turun dengan gitu ya, banyak kemewahan. Orang justru lebih mudah percaya Bapak Ibu. Tapi permasalahannya bukan itu tujuan utamanya Tuhan. Yohanes menangkap ini Bapak Ibu. Yohanes memberikan kesaksian bahwa ini loh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tujuannya adalah bahwa Yesus akan menjadi satu korban, menjadi satu korban pendamaian yang mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga Tuhan Yesus berkata walaupun kesaksian manusia itu benar, Tuhan berkata, aku nggak perlu kesaksian dari manusia. Tuhan berkata, aku nggak perlu kesaksian dari manusia. Dan dia berkata, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting, Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus, daripada kesaksian Yohanes. Nah ini kesaksiannya apa? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu, juga yang kukerjakan sekarang, kata Tuhan. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Tuhan berkata kesaksiannya tapi nggak penting. Ada kesaksian yang lebih penting yang harusnya
berbicara lebih keras daripada kesaksian yang sudah dibuat itu loh. Apa? Pekerjaan yang sudah dikerjakan Tuhan ini loh Bapak Ibu. Orang Israel melihat dengan mata kepala mereka. Bagaimana satu sosok orang yang banyak diikuti mujizat gitu ya. Mereka melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri Bapak Ibu. Mereka mau percaya mungkin ada ragu-ragunya gitu loh Bapak Ibu. Makanya Alkitab ayat berikutnya ngomong begini Bapak Ibu. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak Ibu, hatinya orang Israel itu sudah terkunci Bapak Ibu. Sekalipun mereka banyak melihat tanda-tanda, sekalipun mereka banyak melihat mujizat, hatinya itu wis terkunci susah Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang kalau hatinya itu sudah terkunci, wah susah Bapak Ibu. Anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta, waduh itu tai kucing rasa. Nah Bapak Ibu yang jawab kan saya Bapak Ibu ya. Ojo karo kuwi ku penjahat. Iku kulo nakal wonge, wis kadung cinta. Cintaku sedalam lautan wajian gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, hati nek wis terkunci Bapak Ibu enggak bisa. Wis enggak apa ya? Wis enggak bisa diomongin Bapak Ibu. Ada orang-orang ya Bapak Ibu yang sudah tahu berbuat salah, berbuat kejahatan, diomongin ngeyel Bapak Ibu. Malah lebih ngeyel daripada yang ngomongin Bapak Ibu. Ini wis mau diomongi oleh profesor, doktor, kaburator, bocor, ngocor wis enggak mempan pasti Bapak Ibu. Kenapa? Hati ini wis terkunci, tertutup Bapak Ibu. Sehingga telingane pun tertutup. Sehingga sekalipun mereka melihat, susah untuk percaya Bapak Ibu. Pengennya hati sih percaya Bapak Ibu. Tetapi kok rasanya enggak mungkin ya. Ini saya sih kayak tanda-tandanya Tuhan Yesus ini Tuhan deh. Cuma dia terlalu banyak break the rule. Dia terlalu banyak melanggar yang sudah ditetapkan Musa. Rasanya bukan Tuhan ini. Jadi nggak percaya. Makanya tadi Alkitab berkata, karena firman itu tidak menetap itu loh Bapak Ibu. Berarti saya mulai menerjemahkannya gitu Bapak Ibu. Firmannya itu tidak menetap. Kadang mereka percaya, tetapi melihat kenyataan juga mereka sulit untuk percaya Bapak Ibu. Terombang-ambing hatinya. Makanya Yakobus berkata, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu. Lihat, mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali penglihatan dari Tuhan, penglihatan bukan penglihatan ya, tapi mereka melihat sendiri apa yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak sekali pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan yang harusnya itu menjadi kesaksian yang lebih berbicaranya. Oke, kalau kesaksian manusia boleh direkayasa deh. Kalau saya yang ngomong boleh direkayasa deh. Ini seperti Tuhan tuh ngomong gitu loh. Tapi coba deloken niki loh pekerjaan yang kulakukan. Pekerjaan yang kukerjakan ini deloken. Tapi tetap Bapak Ibu, hatinya terkunci. Sehingga ketika hati ini terkunci Bapak Ibu, akan sangat sulit. Bapak Ibu, kita SKA kemarin ada satu razia. SKA Malang Bapak Ibu ya, satu razia, kemudian beberapa anak itu kedapatan menyimpan video-video yang tidak semestinya, akhirnya orang tua beberapa kita panggil yang bersangkutan itu Bapak Ibu ya. Satu kali saya mau ketemuan dengan beberapa orang tua gitu, ada satu orang tua Bapak Ibu, bapak-bapak, pakai celana pendek, serem banget pokoknya Bapak Ibu. Maaf, kulitnya tuh gelap yang menggilap gitu Bapak Ibu. Bukan hitam dop Bapak Ibu, tapi hitam yang menggilap gitu. Saya sendiri takut sebenarnya Bapak Ibu. Waduh, ini mesti ngamuk ini. Takut saya sendiri Bapak Ibu. Kira ketemu di ruangan kami gitu, kita ngobrol dan lain sebagainya. Si bapak ini nangis. Saya lebih kaget Bapak Ibu. Saya justru nggak akan kaget kalau si bapak ini marah-marah. Kelihatan tampangnya soalnya kan, serem gitu mau ngomong apa. Nggak marah, malah dia nangis kejar Bapak Ibu. Saya lebih kaget jadi Bapak Ibu. Secara tampilan keras, tetapi hatinya nggak keras Bapak Ibu. Sehingga gampang, dikasih tahu itu gampang. Kalau orang Jawa Tengah bilang tuh nggak mendal, tahu mendal nggak Bapak Ibu? Terjemahannya nanti di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Dikasih tahu tuh nggak mendal gitu loh Bapak Ibu. Ada orang-orang tuh ya Bapak Ibu, kita tuh ngasih tahu nggak tahu berapa ribu bahasa kita pakai, tetep gak iso. Bapak Ibu ada
Seorang anak muda ya, bukan di sini, dia pernah cerita bagaimana, ini cowok, bagaimana dia tuh disakiti oleh perempuannya, gitu ya. Well, singkat cerita dia perempuannya selingkuh, ketahuan gitu, dan dia putus gitu Bapak Ibu ya. Wah, dan kita teman-temannya support dia, ya enggak apa-apa. Besok jadian lagi sama dia Bapak Ibu. Ini rada aneh Bapak Ibu. Hatinya itu wis terpaut dengan ini Bapak Ibu. Terkunci susah wis, angel gitu loh. Orang Israel tuh terkunci itu loh Bapak Ibu hatinya. Kalau kita sekarang membaca, kita membayangkan gitu ya, ya enak kita Bapak Ibu ya. Peristiwa yang begitu mencekam pun kita membacanya biasa. Tapi Bapak Ibu kita ngelihat orang Israel kok iso nggak percaya ya Bapak Ibu ya. Kita mencoba berdiskusi dengan diri kita ketika membaca Alkitab, kok iso ya, wis ngelihat mujizat yang sebegitu luar biasanya, tetap mereka nggak percaya tuh ya apa ya. Bapak Ibu jawabannya simpel, hatinya terkunci. Ketika hati itu sudah terkunci Bapak Ibu, susah, sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mendapatkan sesuatu, itu bukan karena kita ngerti, bukan karena kita paham loh Bapak Ibu, bukan. Karena ada Roh Kudus yang membuka hati kita Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus yang sentuh hati kita, membuat kita mengerti, percayalah, gak bakal ngerti Bapak Ibu. Gak bakal bisa ngerti. Satu kali Tuhan Yesus tanya ke murid-muridnya, kumpul. Menurut kamu, menurut orang-orang siapa sih aku? Wah, murid-murid jawab ini, itu. Terus kemudian kalau Tuhan tanya ke muridnya, nah menurutmu siapa? Engkau adalah Mesias. Tuhan berkata apa? Bukan kamu yang ngomong itu, tapi Bapakku yang naruh kata-kata itu di dalam hatimu. Tanpa ada Roh Kudus yang menerangi hati kita Bapak Ibu, itu kalau bahasa Arabnya mustahil gitu Bapak Ibu ya. Buat kita mengerti firman Tuhan gak mungkin. Pertanyaan saya Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang tadi waktu mau berangkat ke gereja, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Tuhan tolong ya Tuhan, hari ini aku mau dengar firman Tuhan. Tolong buka hatiku ben aku ngerti Tuhan. Berapa banyak kita yang doa gitu Bapak Ibu. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang begitu sampai di gereja, merasakan hadirat gereja, kemudian langsung. Wah itu, sengaja duduk paling pojok pokoknya. Wah yang ketawa jangan-jangan pengalaman nih Bapak ya. Begitu hamba Tuhan yang khotbah langsung, wah itu. Berapa banyak kita yang berdoa, mempersiapkan hati kita, supaya kita tuh dijamah Tuhan, supaya kita tuh ngerti firman Tuhan. Supaya hati kita nggak bebal Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi orang yang kebal, bebal, tebal, menyebalkan Bapak Ibu. Tapi menjadi orang yang menangkap firman Tuhan dan ngerti. Nggak seperti orang Israel. Tuhan Yesus langsung lanjut ngomong gini. Jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Musa menulis tentang Tuhan, tetapi masalahnya malah justru orang Israel itu nggak paham apa yang ditulis Musa. Mereka Musa menulis tentang Tuhan, tetapi ketika Tuhan datang nggak percaya Bapak Ibu. Sulit rasanya untuk mempercayai. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan hakim yang tidak pernah salah. Hakim yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu berarti Bapak Ibu, dia adalah hakim yang adil Bapak Ibu. Kalau dia adalah hakim yang adil Bapak Ibu, itu berarti dia tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa Bapak Ibu. Tidak peduli mau dosa besar, dosa kecil, sama aja Bapak Ibu. Dosa membunuh dengan dosa ngerasani tonggone sama nggak Bapak Ibu? Sama nggak Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu. Mau dosa besar, dosa kecil, nggak peduli Bapak Ibu. Yang namanya upah dosa adalah maut. Karena dia hakim yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia hakim yang adil, artinya dia juga tidak kompromi dengan dosa yang kita punya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, itu bukan hukuman dosa kita tiba-tiba dihilangkan loh Bapak Ibu.
Bukan tiba-tiba Tuhan bim salabin hukuman dosa hilang. Bukan gitu loh Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan langsung kemudian Tuhan membuat manusia lupa akan dosa-dosanya. Bukan Bapak Ibu. Hukuman dosa itu tetap dijalankan loh Bapak Ibu. Hukuman dosa itu tetap dilaksanakan loh Bapak Ibu. Akibat dosa adalah hukuman itu tetap dijalankan loh Bapak Ibu. Tetapi bukan kita yang harus dihukum itu. Kita harusnya dihukum, tetapi bukan kita yang dihukum Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia itu loh Bapak Ibu, kita dibenarkan oleh Allah. Kita seharusnya kalau kita diperhadapkan di dalam persidangan, kita pasti dihukum Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut. Sebesar sekecil apapun dosa kita Bapak Ibu. Dia hakim yang adil, gak bisa kompromi. Dia hakim yang melakukan kebenaran. Kalau dia tidak melakukan hukuman itu Bapak Ibu, itu berarti dia tidak bisa disebut Allah yang adil. Itu berarti dia tidak bisa disebut Allah yang benar. Dan saya rasa kenapa kita harus menyembah Allah yang benar kalau dia tidak melakukan yang kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, hukuman itu tetap dijalankan Bapak Ibu. Kita orang-orang berdosa yang harusnya mendapatkan cawan murka Allah itu loh Bapak Ibu. Tetapi kita dibebaskan Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti Tuhan datang sebagai hakim Bapak Ibu. Ketika kita menghadap pengadilan Tuhan yang maha tinggi. Kita tidak lagi menghadap dengan dosa kita Bapak Ibu. Kenapa? Nah, dosa-dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata sudah selesai. Seluruh hukuman dosa-dosa kita yang harusnya kita jalan itu Bapak Ibu. Dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu dia lakukan buat setiap kita Bapak Ibu. Allah adil, Allah benar. Harus menghukum manusia yang berdosa. Tetapi Allah juga kasih. Dia tidak bisa menghukum makhluk ciptaan yang dia kasihi Bapak Ibu. Dan kasih dan keadilan itu bisa bertemu Bapak Ibu. Kalau ada sebuah pengorbanan. Kasihnya Allah, keadilannya Allah, kebenarannya Allah, itu bisa bertemu kalau ada sesuatu yang dikorbankan Bapak Ibu. Dan Yesuslah yang bersedia mengorbankan dirinya sebagai satu korban di atas kayu salib. Makanya Yohanes berkata, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Saya berdoa kiranya firman hari ini boleh menjadi pengingat akan kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu sulit, percayalah Tuhan sedang tidak mendakwa kita Bapak Ibu. Ketika hidup kita begitu berat, percayalah Tuhan sedang tidak menjadi hakim yang adil, yang kemudian mendakwa kita dengan banyak dakwaan. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita ada di dalam banyak masalah Bapak Ibu, jangan ngelihat masalah kecilnya itu loh Bapak Ibu, tapi cobalah melihat sesuatu yang gedenya itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika Tuhan menghakimi, Tuhan menilai, itu dia tidak hanya melihat ekses kecil dari sebuah tindakan Bapak Ibu, tetapi dia melihat lebih jauh dari itu. Big picture-nya dia lihat Bapak Ibu. Oleh sebab itu sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya mengajak setiap kita untuk betul-betul menjadi orang yang senantiasa membawa salib itu loh Bapak Ibu. Tempat dipertemukannya keadilan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami ini adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan murka Allah. Kami adalah orang-orang yang seharusnya ditimpakan cawan murka Allah. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Engkau juga Allah yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Sehingga kami yang harusnya berdosa dihukum ini Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menggantikan hukuman dosa itu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Roh Kudus. Engkau kiranya senantiasa menolong kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Untuk kami senantiasa membawa salib Kristus di
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Roh Kudus memateraikan firman yang sudah kami dengar di dalam hati kami. Demi Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.